Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast dengan IWPI bersama Pak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, apa kabar nih Pak? Semangat terus. Ya, selalu semangat Mas Awan untuk membela wajib pajak Mas Awan. Luar biasa Pak Rinto ya. Oke, Ya. ini gua akan langsung share ke teman-teman dulu ya informasi terbaru yang lagi hot nih ya di Balikpapan nih, Balikpapan. Jadi ada isu mengenai ribut-ribut tim pemeriksa pajak diduga memanipulasi dokumen. Wajib pajak mengadu ke bos DJP Balikpapan. Nah, ini ketemu dengan Pak Rinto nih ya. Ada Pak Rinto di sini nih. Ini baru pulang Pak Rinto dari Balikpapan nih Pak ya? Ya, ya baru pulang Mas Awan. Kemarin ini Mas kejadiannya. Oke, jadi Hmm. ini ini WP ini ya. Ini anu Mas, ya wajib pajak Mas. Pak Wajib Mulyadi namanya. pajak. Oke, kemudian ada lagi nih berita faktanusa.com gempar. Pemeriksa pajak diduga terlibat penipuan, pemalsuan dan kebocoran data. Mampus. Korban bertemu Kepala KPP Balikpapan Timur. Oke, yang ini Kepala KPP bukan? Bukan, itu tim kuasanya juga Mas. Pak Re sama namanya Mas Alvin Mas. Oh, tim kuasa hukum. Berarti si diduga oknum ataupun kepala kantornya belum mau berfoto ya? Ada sebenarnya Mas, ada fotonya Mas. Bisa Oke. dilihat ini Mas, fotonya di Reenko Mas, coba Mas. YouTube Reenko. Oh, YouTube-nya Renko. Coba kita cari YouTube-nya Renko. Renko. Oke, yang ini ya. Itu Mas. Betul Mas. Yang ini. Oke. Hanya thumbnail aja Mas, thumbnail aja, foto Oh, satu aja. thumbnailnya aja. Nah, Yang ini, ya itu Mas, ya itu Mas, yang itu Mas. kiri. Yang sebelahnya Pak Re Mas, Oh, itu sebelah kepala kantor. kirinya. Betul Oh, Mas. oke, siap. Oke, ini ribut-ribut mengenai apa nih, Pak? Masalah Jadi apa ini nih sebenarnya Kalimantan? agak unik Mas perkaranya Mas Awan. Jadi ini sebenarnya perkara pemeriksaan pajak atas pribadi komisaris yang bernama Hmm, Ibu Yuni dan CV Batiga maju bersama hmm, namanya Mas, BMB. hmm, hmm. Nah, saat pemeriksaan pajak ini yang paling penting dalam pemeriksaan pajak kan ada dua hal Mas Awan, yaitu SPHP Mas, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan Mas Awan. Hmm. Nah, ini saat ini Mas selama proses pemeriksaan itu SPHP-nya itu tidak pernah disampaikan Mas, hanya melalui WA aja Mas Awan. Undangan Hmm, pembahasan akhir juga melalui WA Mas Awan. hmm, Nah, karena dia kebingungan Mas Awan ya, karena dari ini Mas ya, tim wajib pajak mungkin sudah ada tim kuasa hukumnya agak lumayan pinter. hmm. Nah, tim pemeriksaan pajak ini mencari orang yang mau menandatangkan hard copy-nya ini Mas Awan, dokumen tadi Mas Awan. Maksudnya pegawainya? Bukan pegawainya, yang Pak Mulyadi ini adalah suaminya, tapi suaminya namanya Bu Yuli, Mas Awan. Bu Yuli ini direktur, Mas Awan, di Oke. BIT Tiga, karena Hmm, menempati rumah itu, Mas Awan, Pak Mulyadi ini. hmm. Oke. Nah, akhirnya tiba-tiba datanglah tim pemeriksaan pajak ke tanpa janjian nih Mas Awan ke rumah Hmm, tersebut Mas Awan. hmm, Nah, ngomongnya Mas Awan mau menyerahkan data berupa rekening koran Mas Awan. hmm, hmm, Nah, ini kan bingung ini Pak Mulyadi kan nggak ngerti apa-apa. hmm, Ternyata yang disuruh tanda tangan bukan tanda terima rekening koran Mas Awan, tapi hmm, dokumen tadi Mas, SPHP dan undangan pembahasan akhir Mas Awan. Dan hmm, uniknya dokumen tadi dibuat tanggal mundur Mas Awan sesuai dengan tanggal surat Mas Awan. hmm, Nah, jadi dugaan tindak pidananya ada tiga Mas Awan, yaitu penipuan atau tipu muslihat Mas Awan ya, dengan hmm, rangkaian perkataan bohong. hmm, Nah, yang kedua adalah pemalsuan dokumen. Nah, yang hmm, ketiga adalah kebocoran data Mas, karena kan datanya CV Batika kok bisa ke Pak Mulyadi. Karena Pak hmm. Mulyadi ini tidak ada di dalam akta perusahaan Mas Awan. Oke, walaupun dia suaminya. Walaupun dia suaminya, tapi kan suami direktur. Tapi yang diperiksa ini adalah pribadi komisaris dan perusahaan Mas Awan. Oke. Kecuali kalau yang diperiksa ini adalah pribadi atas direktur Mas An, Bu Yulia ini. Nah, Hmm, masih masih masuk akal Mas Awan. hmm. Nah, jadi Oke. unsur dugaan tindak pidananya adalah tiga hal ini Mas Awan. Nah, kedatangan Pak Mulyadi didampingi saya dan kuasa hukum itu Mas Awan, permintaan kami simpel aja Mas Awan. Cuma Hmm, mengganti dokumen tadi sesuai dengan tanggal diterima sebenarnya. Yang diterima tanggal 11 Maret pukul 11 Mas Awan. hmm, Jadi ada ini kan ada ini Mas ya dokumennya SPHP ya itu tanggal 17 Februari Mas Awan. Itu ditulis hmm, diterima tanggal 17 Februari Mas Awan. hmm, Diarahkan sama pemeriksa pajak namanya anggota pemeriksa pajak namanya
Wulandari. Wulandari, Mas Awan. Hmm. Nah, terus yang dokumen undangan pembahasan akhir pertama, Mas Awan, itu tanggal Hmm. 24 Maret 24 Februari disuruh nulis diterima 24 Februari, Mas Awan. Hmm. Terus dokumen pembahasan undangan pembahasan yang kedua, itu dokumennya 3 Maret disuruh nulis 3 Maret. Padahal Hmm. sesungguhnya Mas Awan, kejadian ini semua dokumen tadi diterima Pak Mulyadi itu tanggal 11 Maret, Mas Awan. Oke. Jadi kami hanya meminta ini bertemu kepala kantor Pak Mulyadi ini didampingi kuasa hukum dan saya Hmm. meminta agar tanda terima dokumen tadi itu dibuat apa adanya tanggal 11 Maret itu loh Mas. Hmm. Itu doang gitu loh Mas. Hmm. Karena Pak Mulyadi ini adalah bukan orang yang di dalam pemeriksaan pajak itu aja Mas Awan. Jadi dia mau Hmm. menyatakan bahwa dokumen itu saya tanda tangani 11 Maret sesuai dengan Hmm. fakta sesungguhnya gitu aja Mas Awan. Kalau Hmm. itu dipenuhi oleh pihak KPP Balikpapan Timur, Pak Mulyadi tidak akan melakukan upaya hukum apapun, sudah case close gitu Mas Awan. Keadilan Hmm. sudah dapat ditegakkan di KPP. Seperti itu Mas Awan. Hmm. Sorry. Jadi si Pak Mulyadi ini maunya gimana tadi? Maunya gimana? Maunya diubah Maunya doang. dokumen yang ditandatangani tanggal mundur tadi dicabut, dibuat dokumen ulang tanggal yang sesuai dengan kenyataan dia terima. Nah, apa-apa kan kenyataannya memang terimanya tanggal 11 Mas Awan. Ditulis aja tanggal 11 itu Mas Awan. Jadi Pak Mulyadi ini tidak berniat untuk membatalkan SPHP. Tidak, karena Pak Mulyadi ini tidak ada urusan dengan pemeriksaan pajak ini Mas Awan. Oke. Hanya tanda terimanya tadi loh Mas, itu dibuat Hmm. sesuai dengan kejadian apa adanya itu Mas Awan. Karena kan Hmm. kenyataannya memang diterima tanggal 11 Mas Awan karena diarahkan tim pemeriksa. Karena Hmm. pemeriksa ini dalam tanda kutip mencari tumbal Mas Awan agar pemeriksaan pajak ini sah gitu Mas Awan. Memangnya kalau tanggal 11 Maret menjadi tidak sah? Ya, itu kan urusannya CV Batika Mas Awan. Ini kan yang Hmm. kami dampingi adalah Pak Mulyadi. Oke. Urusan lain itu Mas Awan. Jadi urusan pemeriksaannya mengenai sah nggak sah itu urusan nanti aja. Oh, betul. Sedangkan si Mulyadi ini maunya, tolong dong, yang benar dong, saya kan terima tanggal 11 Maret Karena nanti Pak gitu. Mulyadi ini bisa digugat Mas sama CV Batika Mas. Oh betul, benar. Karena dokumen tadi akhirnya timbul utang pajak yang nilainya 2,5 miliar itu Mas Awan. Masalahnya itu Mas Awan. Oke, jadi muncul hutang pajak 2,5 miliar gara-gara eh, si Pak Mulyadi itu menandatangani dokumen tersebut ya. Iya, Mas Aman. Itu aja. Karena kami mendampingi Pak Mulyadinya, Mas. Minta tanggal tadi dirubah tanggal sebenarnya itu aja. Simpel aja, Mas, permintaannya, Mas. Oke, terus terakhir informasi dari Kepala KPP bagaimana? Apakah Ya itu kan menyanggupi? kemarin, Mas Awan. Nah, hari ini Kepala KPP menjanjikan akan membuat berita acara pertemuan kemarin. Cuman hasilnya nanti kita tunggu, Mas Awan. Nanti kita bisa podcast ini, Mas. Jadi dia hanya berencana bikin berita acara, tapi belum berencana untuk mengubahnya. Betul, Mas Awan. Karena saat kemarin itu yang kami agak ini, Mas ya, sesalkan. Itu kenapa Kepala Kantor tidak memanggil tim pemeriksa pajak. Biar clear kan gitu, Mas Awan. Jadi dia tidak panggil si pemeriksa Tidak pajak. dipanggil tim pemeriksa pajaknya, Mas Awan. Jadi dia juga tidak mengatakan kami bersalah, kami minta maaf, tidak ada. Tidak ada. Makanya digantung di ini surat ini Mas, berita acara itu gitu loh Mas. Nah, kalau Hmm. permohonan kami jelas, kami ingin itu dicabut diganti tanggal sesuai apa adanya gitu Mas Awan. Kalau Hmm. tidak, berarti kita mengatakan berarti patut diduga kepala kantor terlibat dalam pengkondisian ini gitu. Nah, tapi Hmm. kemarin kita konfirmasi langsung ke kepala kantornya apakah Bapak menyuruh anak buah Bapak tim pemeriksa pajak ini melakukan tanda tangan backdate. Dia ngomong Hmm. dengan terus terang dia tidak itu Mas Awan. Dia Hmm. tidak menyuruh gitu Mas Awan. Jadi pengakuannya dia tidak menyuruh. Jangan sampai nanti Betul. di pengadilan si anak buah dibilang kepala kantor gue yang nyuruh gitu kan. Betul. Karena ini Oh. juga tindak pidana Mas Awan, yaitu penipuan dan pemalsuan surat Mas Awan. Itu secara Hmm. KUHP. Terus Hmm. dugaan tindak pidana lagi kebocoran data wajib pajak Mas Awan. Pasal 34, junto pasal 41 Undang-Undang KUP Mas Awan. Tentang Hmm. kerahasiaan data. Hmm. Oke. Jadi Oke. ini diduga ya, oknum petugas pajak di KPP Balikpapan Timur melakukan manipulasi, pemalsuan, penipuan, penggelapan, dan sebagainya. Ini berbahaya sekali. Betul. Bisa menyebabkan kerugian bagi wajib pajak, bisa masuk ke ranah pidana maupun perdata ya. Mudah-mudahan Betul. kepala kantornya sadar segera berubah ya. Sebelum ini kita lebih viral lagi, lebih gempar lagi, bisa cilaka ya. Betul Mas Awan. Oke, makasih Pak Rinto sudah mendukung wajib pajak, sudah terus mendampingi wajib pajak ya. Sampai jumpa lagi, kita tunggu nantikan bagaimana proses selanjutnya Pak. Makasih Pak, Oke terima kasih Mas, Pak. terima kasih sama-sama Mas. Oke.